orang yang bakalan muncul, 5 sosok yang bakalan hadir di hidupnya kamu teman-teman ya di bulan Januari ya, mengawali awal tahun ini. Siapa sih yang bukan kebetulan ya, kebetulan dan bukan kebetulan mampir dan lewat dalam kehidupannya kamu. Kali ini kita bakalan baca ya buat kalian semua teman-teman Libra dimanapun kalian berada. Bacaan ini buat kalian, jadi stay tune ya di sini dan juga di dua channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is yang ini kalian dengarkan adalah Oracle Card Indonesia. Lalu ada channel yang kedua Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ayo segera kita baca untuk Libra. Nah, buat teman-teman Libra dan juga cross watcher ya, general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengernya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif teman-teman. Dan monthly reading, jadi bacaan ini buat kalian semua ya. Di setiap bulan ya kalian bisa menemukannya teman-teman ya di playlist kalau kalian ketinggalan ya. Januari buat kalian semua Libra. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. 5 ya, kita lihat dulu nih. 1 yang pertama dulu deh ya, kita lihat. Yang pertama, sosoknya. Orang baru atau orang lama? Yang jelas ini orang yang berhubungan dengan kamu ya, artinya ada perasaan gitu loh teman-teman ya, ada perasaan sama kamu. Kalau kita lihat di sini ya, besar kemungkinan ada Taurus atau Libra ya, sionya bisa jadi sio ular atau sio anjing ya, di antara itu. Nah, kalau kita lihat nih orangnya cukup menarik ya, charming. Artinya charming itu bukan berarti harus ganteng, harus cantik loh ya teman-teman ya, tapi menarik gitu ya. Jadi pakai apa aja tuh kayak kelihatan asik ya, kelihatan menarik, nggak too much, tidak berlebihan ya, seperti itu. Jadi cukup menyenangkan dan cukup menarik ya, cukup cerewet. No, bukan cerewet ya, tapi kalau orang yang bikin orang itu di sebelahnya merasa nyaman gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak seseorang yang pinter banget ngertiin karakternya orang lain ya, jadi membuat orang tuh merasa nyaman deket dia, merasa dicintai sama dia ya, merasa disayangi, dan tahu banget cara membuat orang itu merasa berhasrat. Penampilannya cukup menarik ya, pakai apa aja kelihatan oke, kelihatan cocok. Finansial juga cenderung oke, karena memang banyak support juga ya dari sekitarnya. Jadi untuk masalah-masalah finansial dia nggak terlalu kepikiran teman-teman ya. Ini sosok yang ambiar kalau ditinggal pergi teman-teman, dalam arti LDR gitu tuh agak kurang bisa ya, karena dia itu menilai segala sesuatunya dari hal-hal fisik atau hal yang tampak nyata ya, yang nyata dilihat ya, kamu bisa disentuh, bisa secara real ya. Jadi kalau LDR agak butuh perjuangan yang sangat luar biasa ini orang ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kedatangannya dia bawa hal baik nggak sih? Iya ya. Jadi nggak ada niatan yang nggak baik, itu nggak ada teman-teman ya, seperti itu. So ini bisa jadi juga tentang pekerjaan ya, tentang sesuatu hal yang dia inginkan dia lakukan teman-teman ya, bisa jadi seperti itu untuk ketemu dengan kamu. Apakah ini direncanakan? Bisa jadi direncanakan, tapi kemungkinan besar ketemu mungkin beberapa hal yang gak sesuai dengan keinginan itu ada ya. Walaupun mungkin inginnya dia ketemu happy gitu kan ya, ketemu ya karena memang kangen, memang pingin ketemu ya. Tapi ya itu dia ya, malahan justru ketika ketemu tuh banyak kepikiran gitu ya, banyak hal-hal yang gak sesuai, yang kayak gitu loh teman-teman ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini yang pertama ya, lalu kita bakalan lihat untuk yang kedua, sosok yang kedua. Sosok yang kedua ada freedom ya. Oke, sosok yang kedua ini Aquarius ya, atau sionya bisa jadi sio macan teman-teman. Orangnya nggak bisa diatur, nggak mau diatur juga ya. Tapi dia tuh juga nggak suka kepoan dengan orang lain teman-teman ya. Dalam arti ya, orang yang bebas untuk dirinya dia sendiri, nggak mau diatur, nggak mau dikontrol sama orang lain, bener seperti itu. Tapi dia punya aturan untuk dirinya dia sendiri ya.
banyak yang mau dikerjakan ya teman-teman ya, tapi kadang-kala dia juga mesti belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang mana sih yang harus dikerjakan gitu kan, supaya jadi kayak kalau ngerjain ini nggak sia-sia, ngerjain itu nggak sia-sia gitu loh teman-teman. Jadi udah ada yang namanya tujuan-tujuan atau pos-posnya ya. Punya pandangan dan visi yang cukup bagus ya dalam hidupnya dia ya, gampang bergaul, tahu cara bergaul yang baik ya teman-teman ya. Kalau secara physically tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek orangnya, dan kalau dilihat di sini finansial seharusnya sih oke ya, seharusnya baik. Cuman kadang-kadang karena kenekatannya dia gitu kan ya, jadinya jadi nggak stable ya, nggak stabil. Orang yang cukup mudah dicintai ya sama orang lain karena memang orangnya itu nggak kepoan dan nggak mau tahu juga ya. Jadi urusan lu, urusan gua ya, selama kamu nggak nyenggol aku, aku juga nggak nyenggol kamu ya, kita baik gitu, kita baik-baik, kita fine aja ya. Seharusnya sih seperti ini orangnya kurang lebih teman-teman ya. Lalu kehadirannya dia bawa kebaikan dan memang sudah direncanakan untuk pulang, bisa jadi ini adalah keluarga atau family, suami istri ya, ataupun ya seperti itu ya, pulang dari LDR ya, long distance relation karena pekerjaan ya, bisa jadi, atau menempuh pendidikan ya, kurang lebih seperti itu untuk yang kedua ya, sosok yang kedua. Kita bakalan lihat untuk sosok yang ketiga ya teman-teman ya. Sosok yang ketiga ada balance di sini, which is Libra ya. Libra sionya sio anjing ya. Orangnya kayak gimana? Orangnya tuh gengsian ya, romantis tapi cukup gengsian ya. Untuk mengakui sesuatu hal tuh dia butuh banget yang namanya effort gitu ya, agak seperti itu memang orangnya. Lalu kalau dibilang sebenarnya agak sedikit unik ya orangnya, unik banget teman-teman. Kaku tapi nggak tegaan gitu, kebayang ya, jadi konfliknya banyak juga ya dianya. Orang yang susah kalau misalkan dia nggak emosi, itu agak susah lah ya istilahnya. Stability-nya agak sedikit kurang ya, tegas, kaku ya, tapi balik lagi nggak tegaan, ini yang bikin jadi konflik ya. Trauma cukup lumayan ya, banyak, orangnya cukup romantis juga ya, tapi gengsiannya luar biasa banget teman-teman ya. Kurang fleksibel iya ya. Terus kalau misalkan kita lihat yang di sini ya, kadang-kadang ya kalau kita lihat yang buat kita penting belum tentu buat orang lain penting ya. Iya benar juga teman-teman ya. Seperti itu. Cuman kadang-kadang dia tuh suka yang maksain hal tersebut gitu ya. Jadi orangnya memang sekaku itu, tapi kalau udah kaku banget ya, terus ngelihat orang di sebelahnya kayak gimana, dia bisa loh yang namanya kayak nggak tegaan sendiri gitu ya. Kehadirannya dia bawa kebaikan, iya ya, memang sudah janjian mau datang teman-teman ya, dari jauh pula gitu, bisa jadi dari luar kota ataupun luar negeri ya, tapi karena kalian sudah janjian ya, ada perasaan kangen ya kemungkinan besar, dan ingin menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Oke, seperti itu. Nah, ini yang ketiga ya teman-teman. Sekarang kita bakalan lihat untuk yang keempat ya. Sosok yang keempat ini siapa sih ya yang bakal muncul ya. Sosok yang keempat ada Capricorn teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat di sini sionya sio kerbau ya, atau sionya sio kerbau. Nah, reality ini orangnya cukup kaku ya, cukup kaku banget lagi gitu kan, cukup kaku, agak susah ini untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang sekitarnya ya, karena aturan itu penting banget buat dia ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang manusia ya, kadang-kadang nggak bisa yang namanya diatur semaunya kita gitu ya kan, sendiri-sendiri mereka ya. Jadi memang agak ini orangnya cukup realistis sebenarnya dan ngikutin aturan banget, straight to the rule ya. Keterikatan, struktural, kaku, orangnya juga mau menang sendiri ya, menurut dia bener gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara masalah pekerjaan, dia adalah sosok yang mampu diberikan tanggung jawab. Nah ini dia, pasti ada plus ada minus juga ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, apakah kehadirannya dia bawa kebaikan ya buat kamu ya, kurang sih teman-teman ya. Walaupun kalau dilihat memang dia berusaha untuk mencari kamu ya, atau mendekat kamu gitu ya, kurang bawa kebaikan karena ini sebenarnya bukan orang yang kamu harapkan untuk hadir gitu, bukan orang yang kamu harapkan untuk datang ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin ada kekecewaan, tapi pada akhirnya ya kamu bisa mengatasi dengan baik sih ya, seperti itu. Ini di sosok yang keberapa tuh, keempat ya. Sekarang kita akan menuju sosok yang kelima. Sosok yang kelima ada siapa ya? Siapa yang
ada Cancer atau sionya sio kambing teman-teman ya. Jadi ini orangnya agak-agak susah ya, susah ekspresi teman-teman. Jadi di depan sama di belakang tuh beda gitu. Di depan dia bisa bilang I'm okay, I'm fine, I'm bla 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 gitu kan ya. Tapi di belakang dia bisa banget ngedumel, itu bisa banget ya. Karena memang orangnya susah ngomong ya, susah ngomong. Jadi in and out itu memang bener-bener berbeda banget. Dan kalau kita lihat di sini ini orang yang susah jadi diri sendiri karena sibuk banget buat nyayang sibuk untuk ngasih yang terbaik buat orang-orang yang dia sayangi, tapi dia akhirnya nggak bahagia sendiri gitu loh teman-teman ya. Ini pelindung yang baik. Jadi kalau misalkan sama keluarga sih nggak usah khawatir ya, karena memang dia sosok yang memang bener-bener bisa ngayomin lah gitu. Cuman ya untuk dirinya dia sendiri jadi kayak susah ya, susah karena seringkali mengorbankan diri sendiri. Nah gimana caranya ya, orang sayang sama orang lain kalau sama dirinya sendiri aja dia sering ngorbanin gitu kan. Feminim ya, perasa juga ya, misterius, gaya dan stylenya dia cukup misterius ya, cukup pendiam ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ketemu sama orang yang pas atau yang tepat ya, dia bisa cerewet banget gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini orangnya cenderung sederhana ya teman-teman ya, dan bukan yang kayak orang yang bermewah-mewahan gitu sih ya, seperti itu. Kehadirannya dia bawa kebaikan lumayan ya, lumayan, walaupun kalau kita lihat di sini ya sebenarnya menanti ya untuk ketemu sama kamu atau seseorang yang dinanti teman-teman. Cuman end up-nya kalau misalkan kalau ketemu gitu ya nggak sesuai gitu loh sama impian gitu ya, banyak kekecewaan juga ya. Tapi ya mau nggak mau harus diterima sih. Tapi besar kemungkinan memang udah lama ya nggak pulang ya, karena kalau pulang nih bisa jadi bulan-bulanan ya. Seperti itu. Oke, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul atau bakalan hadir di hidupnya kamu teman-teman ya di bulan Januari ini. Semoga yang hadir yang baik ya. Dan kalaupun kamu mau sebelum Januari ini ya, buat kalian yang mendengarkan sebelum Januari ya, mau yang namanya lebih baik dan lebih baik, ketemu dengan orang-orang yang baik, ayo ya segera afirmasikan hal-hal yang baik teman-teman ya, dengan mendengarkan Oracle Card Indonesia Sound Therapy di channel ketiganya kita. Oke, semoga segala sesuatunya baik adanya, ketemu dengan orang-orang yang baik pula. Kita jumpa lagi di next monthly reading teman-teman barengan sama Oracle Card Indonesia. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.